Di sini saya akan memberikan sedikit sharing terkait dengan ujian untuk UTS atau bisa digunakan tidak hanya UTS, mungkin UAS besok atau apapun Bapak dan Ibu, karena pada prinsipnya seperti yang disampaikan Bu Suning tadi, Elo ini sebenarnya kalau saya bilang seperti one stop service ya. Jadi mirip seperti Elisa tapi lebih komprehensif karena fitur soalnya lebih banyak dan fitur restriksinya lebih banyak. Mungkin bisa saya contohkan langsung. Ini untuk yang multiple choice. Jadi yang pertama jelas harus ada rumahnya dulu. Jadi Bapak Ibu harus membuat course-nya dulu di Elok nanti. Nah, setelah kita punya rumah, nanti kita bisa membuat topiknya. Topik itu semacam kamar-kamarnya. Nah, topik yang pertama itu di sini terkait dengan membuat ujian tengah semester. Nah, pada intinya nanti dari panduan ini yang saya sharingkan adalah bagaimana cara membuat topik untuk UTS. Yang kedua adalah cara inputnya. Karena nanti ada beberapa tips and triknya yang Bapak Ibu jangan sampai lupa melakukan. Contohnya fitur hide. Jadi kalau selama Bapak Ibu masih mengedit, sebaiknya di fitur hide supaya nanti soalnya tidak bocor. Karena bisa-bisa nanti mahasiswa yang sudah enroll di Bapak dan Ibu nanti sempat melihat soal yang diberikan Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini yang pertama seperti tadi, jadi fiturnya harus kita turn editing modenya on dulu atau hidupkan mode ubah. Dan lalu nanti kita kalau ini kemarin saya buat masih melihat elok yang sebelumnya ya, karena semalam saya lihat elok itu kok apa sudah tidak suruh ke bawah lagi, tapi sudah di bagian kanan atas di sini. Jadi nanti hidupkan mode ubah, lalu nanti saat dipilih administrasi ini sebenarnya di kanan atas nanti ada. Nah, ketika sudah ini nanti kita memilih topik dulu. Topiknya kita buat. Karena biasanya topik itu bisa dibagi menjadi beberapa materi kuliah yang diberikan Bapak Ibu dosen untuk masing-masing pengampu. Nah, dalam kondisi ini kita membuat topik untuk UTS. Nanti jumlah bagiannya ini diisi satu karena untuk UTS. Kecuali nanti misalnya ada beberapa soal yang berbeda nih dari masing-masing dosen. Katakanlah untuk OTS ini nanti ada 3 orang dosen yang berperan, bisa dibikin menjadi 3 untuk mempermudah koreksinya atau untuk mempermudah koleksi rekapitulasi nilainya. Nanti kalau dijadikan satu seperti kami di Departemen Bedah itu bisa dijadikan hanya satu bagian. Setelah ini sudah nanti atopik. Nah, lalu nanti kita merubah namanya dulu. Dalam kondisi ini ujian tengah semester. Lalu nanti jangan lupa langsung meng-hide. Jadi di sebelah kanan ini nanti ada hide topic. Nah, ini nanti kalau sudah di hide ini ada fitur mata di sini ada dicoret satu garis miring. Itu artinya sudah di hide. Artinya semua mahasiswa atau yang sudah terrestriksi sebagai siswa tidak akan bisa melihat. Nah, tapi nanti kalau untuk dosen atau asisten dosen masih bisa melihat di situ. Nah, kalau ini sudah di hide topic, nanti kemudian kita melakukan pengaturan dasarnya. Caranya adalah nanti kita ditambahkan dulu tadi diklik add topic begitu, ditulis ujian tengah semester di sini, nanti ditambahkan pembatasan. Nah, sebenarnya fitur restriksi ini banyak sekali. Jadi kalau tadi pertama sudah di hide topic itu sudah hilang. Cuman karena kebiasaan saya itu istilahnya kalau bahasa Jawanya ngawekani nggih. Jadi saya melakukan beberapa restriksi. Yang kedua adalah tambahkan pembatasan ini untuk tanggal. Jadi kita bisa atur. Misalnya saya mengambil fitur untuk date. Nah, date ini berarti nanti tanggal topik ini akan start kapan dan akan finish kapan. Atau sebenarnya bisa untuk grade atau group atau user profile dan lain. Tapi dalam hal ini saya hanya menggunakan date untuk tanggalnya. Contohnya, misalnya UTS dilaksanakan hari ini. Sehingga saya rubah ini date-nya dari tanggal 30 dimulai jam 8 sampai tanggal 30 di jam 8.50. Jadi waktu pelaksanaannya 50 menit. Oke, Nah, jangan lupa ini nanti defaultnya itu adalah from. Jadi kalau from dan from dia tidak akan bisa membaca. Jadi yang kedua ini harus dirubah menjadi until. Karena dari tanggal sekian sampai tanggal sekian di jam sekian. Kalau sudah, nanti jangan lupa disimpan perubahan. Jadi setiap perubahan yang kita buat kalau tidak disimpan nanti akan auto cancel gitu. Jadi harus disimpan perubahannya di sini. Nah, berikutnya adalah kita akan meyakinkan apakah sudah tersembunyi atau belum. Nah, kalau di sini warnanya abu-abu, topik yang Bapak Ibu buat, ini berarti sudah tersembunyi dari mahasiswa atau ada kolom perintahnya di sini tersembunyi dari siswa. Nah, ini sudah aman. Artinya mahasiswa tidak bisa mengakses
fitur ini selama kita memberikan restriksi yang tadi. Nah, kalau ini sudah, di sebelah kanannya nanti ada tambahkan aktivitas. Nah, aktivitas di sini nanti bisa macam-macam. Contohnya seperti ini. Ada assignment tadi seperti yang dijelaskan oleh Bu Suning. Nah, tapi kita di sini mengambil yang quiz. Ya, karena kita akan melakukan multiple choice. Nah, pengalaman kami sebenarnya untuk ujian bisa macam-macam, tapi di Elok memang yang lebih enak karena kita tidak perlu koreksi ya. Ada kuisnya. Sebenarnya yang untuk kalimat pendek itu bisa dikoreksi, tapi nanti agak susah. Misalnya ada pilihan pada dan di, sistem akan membaca yang berbeda sehingga jawabannya nanti akan disalahkan oleh sistem. Untuk kalau sudah kita masuk ke quiz. Nah, nanti di quiz kita masukkan lagi namanya. Selama nanti ada kolom yang ada tanda bintangnya, berarti ini wajib Bapak Ibu dan isi. Contohnya kalau yang perkenalan di bawah ini sebenarnya semacam deskripsinya ya. Katakanlah ujian dilaksanakan tanggal sekian, jam sekian. Jadi berikutnya ini untuk perkenalan atau deskripsi itu tidak harus diisi. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngisi bisa untuk informasi UTS-nya. Semisal dosen siapa saja, soalnya ada berapa, kemudian dilaksanakan jam berapa. Itu bisa diisikan di sini. Nah, kalau ini sudah, nanti kita ke bawah lagi. Nah, ada timingnya. Nah, ini fitur restriksi berikutnya. Tadi kan sudah ada high topic, kemudian ada tanggal topik dibuka tanggal berapa. Sekarang ada fitur restriksi soalnya lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi dari awal, fitur restriksinya banyak sekali sehingga mempermudah kita untuk handle-nya. Nah, ini timing saya setkan seperti yang di awal tadi, dimulai tanggal berapa dan diakhiri jam berapa. Nah, kalau sudah nanti ini yang perlu diingat, when time expire ini sebaiknya diisi open attempt are submitted automatically karena ketika nanti waktu sudah habis, mahasiswa itu biasanya tidak mensubmit atau kehabisan waktu untuk mensubmit. Nah, harapannya misalnya ada soalnya 50 tetapi sudah mengerjakan 45, itu juga sudah disubmit otomatis oleh sistem. Karena nanti kalau mahasiswa tidak mensubmit, otomatis tidak mengikuti ujian. Jadi ini di set open attempt are submitted automatically supaya nanti ketika waktu habis, misal ada mahasiswa yang belum selesai melaksanakan ujian, ini nanti tetap tersubmit secara otomatis. Oke. Nah, berikutnya di sini untuk percobaan menjawab. Nah, ini sebaiknya diberikan satu kali. Kenapa? Karena ada pilihan bisa dua kali, bisa tiga kali atau berapa. Tapi ini ketika nanti di akhir kalau dibolehkan katakanlah dua kali, artinya setelah mahasiswa submit di awal, kalau Bapak Ibu nanti lupa meng-hide fitur jawaban yang diberikan, itu mahasiswa masih bisa mengulang untuk ujiannya. Jadi kalau ini di set satu kali, ini mahasiswa hanya dibolehkan attempt satu kali atau hanya boleh dilakukan melaksanakan ujian satu kali. Nah, ini untuk pembatasannya supaya mahasiswa tidak berulang kali melakukan ujian. Kecuali memang Bapak Ibu menginginkan mahasiswa bisa mencoba beberapa kali. Ya, tapi kalau UTS mungkin hanya dibuat satu kali. Ya. Nah, kemudian layoutnya. Nah, ini monggo dari Bapak Ibu monggo mau diatur seperti apa. Kalau ini new page every question itu artinya mahasiswa harus mengklik next page untuk soal berikutnya. Bisa diatur satu page itu nanti 10 soal misalnya langsung tampil. Nah, pertimbangan saya kalau kami di Departemen Bedah itu sebisa mungkin membatasi mahasiswa aja karena sekali kita mengupload soal tugas atau materi berarti itu sudah tersebar di dunia maya. Nah, artinya kalau misalnya ini dibuat every question, maaf, dibuat satu page itu semua soal, sekali mahasiswa itu screenshot, otomatis soalnya dapat semua. Nah, tapi monggo ini diatur dari Bapak Ibu boleh mau new page-nya itu satu, dua soal atau every question itu boleh. Nah, yang penting di sini question behavior-nya. Ini sebaiknya shuffle itu dibikin ya. Kenapa? Karena nanti masing-masing gawe mahasiswa, artinya misalnya ada 3 mahasiswa menggunakan laptop, iPad, kemudian handphone. Nah, dalam satu lokasi yang sama, itu nanti akan di-shuffle question-nya. Kalau tidak salah, fitur restriksi ini membatasi berdasarkan IP address yang digunakan mahasiswa. Jadi akan mengurangi kecurangan yang terjadi. Contohnya misalnya nanya soal nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu belum tentu nanti soalnya sama. Di shuffle.
questionnya ini. Nanti juga ada fitur lebih lanjut, jawaban itu bisa di-shuffle. Jadi yang di-shuffle itu tidak hanya soalnya, tetapi jawabannya. Nah, ini review option-nya yang tadi saya ingatkan kalau bisa dibuat hanya satu kali menjawab untuk mahasiswa. Nah, kalau ini Bapak Ibu tidak mengatur seperti ini, by default-nya dari Elo tidak seperti ini, nggih. Ini kalau sudah diatur satu kali, nah hanya saya atur immediately after the attempt, itu mahasiswa bisa melihat jawabannya sendiri, tapi tidak bisa melihat jawaban benar. Nah, karena yang lainnya saya matikan. Ini kalau di panduan warnanya abu-abu tapi ada centang nih. Tapi ini sebenarnya nonaktif. Tapi kalau diaktif warnanya kan hitam gelap seperti ini. Nah, seperti yang di sini. Jadi pengaturan review itu ada during, ada immediately, ada later, dan ada after. Sebaiknya yang diatur hanya yang immediately. Tapi Bapak Ibu bisa mengatur juga, oh nggak apa-apa jawaban saya diberikan mahasiswa supaya mahasiswa tahu jawaban benar. Nah, itu bisa diatur di after the quiz-nya ini dicentang nanti semuanya. Itu boleh diberikan. Monggo dari kebijakan Bapak dan Ibu. Berikutnya, extra restriction ini. Nah, ini untuk password. Jadi kalau kita UTS ini bisa memberikan password ke mahasiswa. Setelah tadi ada tanggal, kemudian berikutnya diberikan password untuk memasuki soal UTS-nya. Itu bisa diatur nanti passwordnya dari Bapak dan Ibu. Atau yang pernah saya coba kalau di kelas, waktu dulu belum kuliah online sih. Nah, ini ada require network address. Ini kita bisa atur berdasarkan IP address SSO UGM di ruangan tertentu. Artinya, misal mahasiswa saya yang datang ke kuliah di ruang 101 di FKH hanya bisa mengakses dari situ. Tapi kalau nanti mahasiswa di rumah menggunakan provider GSM atau nanti mahasiswa ada di fakultas lain, contohnya di fakultas farmasi atau di teknik, itu sudah tidak bisa mengakses karena tidak bisa SSO-nya beda dengan yang SSO di FKH IP address-nya. Nah, tapi kalau sekarang kan tidak mungkin ya karena kan dilakukan dimanapun sehingga tidak usah diberikan. Mungkin kalau mau diberikan hanya password untuk UTS ini mawon. Kalau sudah di bawah ini untuk aplikasi seluler ini dibuat tidak saja karena ketika ini dibuat ya nanti mahasiswa bisa mendownload lewat HP-nya. Nah, biasanya kalau setiap fitur di Elo itu nanti ada tanda tanya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti belum tahu atau belum paham, ini bisa diklik nanti ada penjelasannya. Berikutnya ketersediaan. Nah, ini restriksi lagi. Banyak sekali restriksinya. Jadi untuk mengamankan soalnya, nah ini ketersediaannya saya sembunyikan dari siswa. Nah, ini yang jangan lupa nanti ketika hari H atau sebelum hari H itu sebaiknya ini sudah ditampilkan. Ini kan ada drop down menu, nanti Bapak Ibu bisa pilih ditampilkan supaya mahasiswa bisa mengerjakan besoknya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah cukup mengatur, itu simpan dan kembali ke kursus. Jadi pada prinsipnya selama Bapak Ibu masih mengatur, saya ingatkan kembali sebaiknya fitur hide itu tetap aktif. Karena ini menjaga kerahasiaan materi atau soal yang ingin Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa. Nah, kalau sudah nanti tampilannya seperti ini, tetap ini hide. Tapi sebenarnya Bapak Ibu masih bisa mengedit, tapi tersembunyi dari siswa. Ini mungkin yang sesi pertamanya. Nah, ini yang kedua untuk input soal. Nah, tadi setelah kita membuat topiknya atau itu istilahnya kamarnya sih. Nah, sekarang kita membuat jendelanya, membuat pintunya. Nah, itu yaitu subtopiknya. Kita ngisikan topik tadi. Nah, caranya adalah ini. Eh, Subtopik yang Bapak Ibu buat soal UTS semester genap. Nah, ini Bapak Ibu klik nanti di sini. Nah, ini contoh fitur deskripsi yang tadi saya bilang ini atau perkenalan ya. Tidak boleh dimasukkan, boleh tidak. Ini contohnya saya memberikan penjelasan sedikit. Jadi materinya ada 3 dosen, masing-masing soalnya ada kodenya masing-masing dosen. Kemudian pelaksananya kapan, hari, tanggal, dan waktu. Nah, ini sedikit saya berikan panduan untuk mahasiswa mengerjakannya, semacam TOR atau bagaimana cara mengakses ujian ini, apa passwordnya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian sebaiknya menggunakan web browser Google Chrome atau macam-macam seperti itu. Itu bisa diatur oleh Bapak Ibu. Kalau sudah kembali ke tadi, ini diklik ya untuk soal ini. Kalau sudah diklik, nah nanti ada pilihan seperti ini. Nah, edit quiz atau back to course. Nah, Bapak Ibu nanti memilih yang edit quiz. Nah, ketika Bapak Ibu klik di edit quiz,
Nah, nanti bisa masuk ke fitur ini. Nanti yang pertama adalah Bapak Ibu menginputkan nilai tertingginya atau nilai maksimal. Contohnya karena di sini ada 3 dosen dan total soal adalah 50, masing-masing poinnya nilainya 2, sehingga kita set aturannya adalah 100. Sehingga nanti nilai tertinggi, nilai paling tinggi mendapatkan nilai 100 dari 50 soal tersebut. Nah, ini ada shuffle question tadi, ya. Jadi ini dicentang juga, karena fitur defaultnya adalah kosong. Nah, sebaiknya nanti ini dicentang, supaya nanti mahasiswa itu mendapatkan urutan soal yang berbeda. Kalau sudah, nanti kita masuk ke fitur add. Nah, ini untuk menambahkan soal Bapak dan Ibu. Ketika nanti masuk ke sini, klik yang a new question. Ini bisa diklik di sini. Nah, untuk setiap menginputkan soal, nanti harus a new question di sini. Nah, ini kalau sudah kita klik, nah, ini pilihan soalnya. Jadi, kalau di Elisa tidak ada seperti ini ya. Jadi hanya quiz dan artinya pilihan ganda dan IC untuk tugas. Nah, kalau di sini fiturnya banyak sekali. Bisa pilihan ganda, true and false, matching, dan macam-macam. Ada mencocokkan gambar itu juga bisa. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan terkait yang pilihan ganda. Jadi masuk ke pilihan ganda, nanti masuk ke tambah. Kalau sudah, nah nanti ini diisi. Nah, pertama adalah nama soalnya. Kenapa saya isi dan itu adalah kode saya ya di Anggoro. Jadi saya berikan kode seperti ini supaya nanti di bank soal itu saya ketika meretract soalnya lebih mudah. Jadi saya mau mencari yang soal untuk kode di Anggoro. Nah itu saya tinggal klik semua atau filter yang ada kode dannya. Ini saya bisa mengambil di bank soalnya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu baru pertama kali memulai elok memang terasa berat, tapi nanti kalau ke depannya untuk melakukan seperti ini berarti Bapak Ibu sudah punya bank soal banyak sekali. Nah, tinggal milih saja nanti mau pakai soal yang mana. Contohnya kalau misalnya kode HN atau DPT, nah itu nanti bisa juga meretract hanya soal-soal yang kode tertentu. Jadi nama soalnya itu kalau saya masukkan ke kode soal, kemudian teksnya itu baru soalnya, soal aslinya. Contohnya misalnya mengapa teknik Henry Circle lebih disarankan untuk penanganan sintesis mandibular fracture. Nah, ini contohnya. Di sini Bapak Ibu tidak hanya bisa memasukkan kalimat, artinya misalnya ada gambar. Oh, ini gambar alat apa? Itu bisa. Atau video. Kondisi seperti ini disebut apa? Itu bisa. Cuman memang sebaiknya untuk soal yang dibuat, soalnya jangan terlalu banyak gambar atau video. Karena kita tidak tahu nanti mahasiswa itu akses internetnya bagus atau tidak. Karena kan butuh loading, kan kita nggak tahu kalau misalnya di daerah atau di mana yang susah. Harapannya kalau itu berupa kalimat itu akan lebih cepat diakses daripada gambar dan video. Oke, makatan ini kalau sudah, nah nanti ini tadi yang saya informasikan nama soal diisi dengan kode masing-masing dosen supaya apa? Retract nanti gampang Bapak dan Ibu. Jadi kan nanti Bapak Ibu punya bank soal di situ. Jadi kalau dipakai untuk di UTS ke depan, atau dipakai responsi, atau dipakai ujian apapun, Bapak Ibu tidak usah membuat soal lagi, karena Bapak Ibu sudah punya bank soal masing-masing. Nah, untuk pemberian kodenya, monggo nanti bisa disesuaikan dengan nama Bapak Ibu atau kode angka, monggo. Ini berikutnya adalah jawaban tunggal atau ganda. Nah, kalau multiple choice, kalau saya cukup satu jawaban deh. Artinya kalau Bapak Ibu mau membuat soal kayak UM UGM yang zaman lama itu bisa, artinya satu soal bisa 2 jawaban atau 3 jawaban itu monggo. Berikutnya adalah acak pilihan. Ini yang tadi saya informasikan. Jadi setelah Bapak Ibu menshuffle soalnya, pilihannya juga diacak. Jadi nanti mahasiswa itu kalau bertanya soal nomor 1 apa, sudah soalnya beda, urutan jawabannya juga beda. Nah, ini fitur kelebihan elok sekali ya daripada Elisa. Karena semuanya diacak sehingga meminimalisir untuk pertanyaan. Kemudian menomori pilihan. Nah, ini monggo nanti bisa ABC, bisa 1, 2, 3, 4 atau Romawi. Terserah. Nah, ini contohnya tadi setelah soal, ini input jawabannya. Jadi nanti ada pilihan 1 sampai 5. Nah, misalnya jawaban yang benar adalah A. Untuk anggapannya adalah untuk 1 ini pilihan A, jawabannya teknik ini minimally invasif dan mudah untuk dilakukan. Nah, misal ini jawaban benar, jangan lupa Bapak dan Ibu membuat nilai di sini 100. Kalau ini tidak dibuat 100, nanti salah.
atau tidak bisa diakses di soalnya. Nanti di bawah di fitur di akhir simpan itu dia tidak mau karena Bapak Ibu belum memasukkan nilai-nilai atau pilihan jawaban yang benar yang mana. Nah, tetapi kalau salah itu Bapak Ibu nanti bisa mengatur ini tidak ada. Misalnya jawabannya ini teknik ini minimal invasif ini salah. Nah, Bapak Ibu nanti membuat nilainya ini tidak ada. Oke, ingatan. Jadi nanti ini adalah jawaban yang salah. Nah, ini contohnya pilihan yang lain. Jadi ada pilihan 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini bisa masukkan Bapak Ibu semua di sini nanti. Bisa berupa gambar juga atau video. Yang penting nanti jangan lupa mengisikan input nilai menjadi 100 kalau itu jawaban benarnya. Ini nanti ketika mengisi soal juga ada pilihan banyak pencobaan ini, nggih. Nah, defaultnya itu adalah ini. Penalti untuk setiap pencobaan ini tidak benar akan dikenakan 33,33%. Nah, ini sebaiknya di set 0. Kecuali memang Bapak Ibu membuat pilihan soal yang ketika mahasiswa menjawab salah, itu ada poin pengurangan nilainya. Karena ini fitur by defaultnya, sehingga harus diingat setiap input soal, penalti ini harus dienolkan kalau tidak ada sistem pengurangan nilai. Tapi kalau memang ada pengaturan dari Bapak Ibu sistem pengurangan nilai, monggo nggak apa-apa diatur. Nanti ada pilihan berapa persennya di situ. Nah, berikutnya adalah simpan perubahan dan lanjutkan penyimpanan atau simpan perubahan. Kalau Bapak Ibu simpan perubahan, berarti Bapak Ibu kembali ke home atau beranda dari Elok. Nah, kalau simpan perubahan dan lanjutkan penyimpanan, berarti Bapak Ibu masih mau menambahkan soal berikutnya. Nah, artinya misalnya input soal 50, oh kalau dianggap terlalu banyak, ini bisa diinput dalam waktu beberapa hari. Artinya tidak harus hari selesai. Dengan catatan fiturnya masih di hide supaya mahasiswa tidak bisa mengakses. Nah, kalau sudah nanti diulangi lagi kembali ke langkah awal new question lagi sampai nanti total soal yang diberikan ke mahasiswa. Jadi diulangi langkah 6 sampai 17. Nanti monggo. Nah, ini sekedar masukan untuk Bapak Ibu. Jadi misal nanti soal sudah selesai, terset semua, sebaiknya Bapak Ibu mencoba uh, diri sendiri untuk preview soalnya atau nanti mencoba teman satu departemennya. Artinya soal yang tertampil di mahasiswa itu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, yang kedua adalah jangan lupa fitur sembunyikan ya. Kemudian nanti dirubah menjadi tampilkan kalau sudah mendekati hari H atau sewaktu hari H. Karena nanti kalau tidak ditampilkan, mahasiswa tidak bisa mengakses. Nah, sehingga waktunya yang dikurangi. Oh, yang perlu diingat adalah waktu di elok itu adalah waktu berjalan real time. Jadi bukan waktu mahasiswa klik soal ujiannya. Jadi semisal kita mulai jam 7, sebaiknya Bapak Ibu sudah mengaktifkan soalnya itu setengah jam sebelumnya atau mungkin 1 hari sebelumnya tidak apa-apa. Nanti kan masih ada fitur restriksi password, artinya mahasiswa bisa melihat deskripsi UTS-nya tapi tidak bisa melihat soalnya selama masih diberikan password. Nah, kemudian terkait dengan waktu juga sebaiknya Bapak Ibu menyediakan waktu spare tambahan, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Katakanlah ujiannya nanti 50 menit, kalau boleh menyarankan dibuat 55 atau 60 menit pelaksanaannya. Karena kita tidak tahu nanti mahasiswa itu ada gangguan jaringan atau ada bottleneck atau nanti misalnya listriknya mati sehingga laptopnya mati itu harus mengulang lagi dari awal kita nggak tahu. Jadi sebaiknya nanti diberi waktu tambahan lebih, mungkin 5 menit sampai 10 menit maksimal. Oke. Yang terakhir adalah, nah Bapak Ibu itu bisa mengganti perannya menjadi mahasiswa. Jadi pengen lihat yang mahasiswa lihat nanti seperti apa. Nah itu nanti ke fitur yang paling atas, nanti di drop down menu ini diklik ada ganti peran menjadi. Nah ini Bapak Ibu bisa mengganti peran menjadi mahasiswa sehingga nanti hanya melihat yang mahasiswa lihat gambarnya seperti apa. Itu untuk dialog. Mungkin mekaten materi yang bisa saya sampaikan semoga bisa menjadi sharing materi untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Dokter Dito, kita berikan applause untuk Dokter Dito.